ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu Baitul Muhajirin dan juga ibu-ibu Majelis Taklim yang hadir di sini, termasuk Majelis Taklim Al-Ifadah. Semoga duduk kita adalah salah satu dari wujud rasa syukur kita kepada Allah, dan karena kita yakin la in syakartum la azidannakum, Allah akan banyak memberikan pintu-pintu rezeki buat kita semua. Dan alhamdulillah hari ini juga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa optimal dengan dua amal, dua kondisi, dua nikmat yang seringkali orang-orang itu tidak mampu lulus untuk melakukannya. Yaitu apa kata Rasulullah, dua nikmat itu nikmatani, ya, dua nikmat yang seringkali manusia itu goib, ya, tidak mampu untuk mewujudkan rasa syukur, yaitu nikmatus sehat. Pertama, nikmat sehat. Alhamdulillah hari ini walaupun mungkin di antara ibu-ibu bukannya sehat-sehat banget sih, tapi disehat-sehatin, ya kan? Nah, karena kemarin mungkin pas lagi taklim di sana, pas lagi makan di sana salah makan, ya akhirnya ya namanya juga udah umur, salah makan, yang kena asam urat, ya, yang kena kolesterol, ya alhamdulillah ya hari ini ya disehat-sehatin, tetap duduk di majelis ilmu. Apalagi nanti ada posyandu lansia ya. Jadi habis dari sini langsung ke posyandu. Dan juga apa lagi kata Rasulullah, nikmat al-faragh, nikmat waktu luang. Ya, walaupun saya mah positif thinking, ibu itu duduk ke sini bukan karena nggak punya kerjaan, ya, bukan karena pengangguran. Ini banyak banget acaranya, ya, pengacara kita pengangguran, banyak acara. Tapi Masya Allah disempet-sempetin karena nih undangan udah dari bulan lalu, ya. Moga-moga kondisi kita yang sehat disehat-sehatin, kondisi yang sedang lapang tapi disempet-sempetin, semua Allah Subhanahu Wa Taala akan gantikan dengan pintu-pintu langit, keberkahan, kesuksesan, kelapangan dan kelancaran. Allah akan anugerahkan buat kita semua. Ya amin, ya rabbal alamin. Hari ini temanya apa, Bu? Tentang wudhu, ya kan? Tentang wudhu. Karena jangan sampai nih ketika kita akan bahas tentang wudhu, ada satu perasaan wudhu lagi. Dari dulu juga ngomonginnya wudhu. Terus apa bedanya wudhu sekarang sama wudhu yang dulu kan gitu? Ya, jangan sampai Islam itu kalau udah ngomongin masalah fikih cuma ngomongin air doang, cuma ngomongin wudhu doang, ya. Coba Ustazah tes, kita mah alhamdulillah wudhunya mah udah bener. Kenapa kita diminta untuk bahas tentang wudhu lagi? Nah, saya mau memulai, ini kan ayat yang tadi dibaca. Nah, ini ayat yang tadi dibaca sengaja saya tampilkan dari dahulu. Nah, sebenarnya kalau kita kepingin tahu apakah wudhu kita ini sudah tepat atau belum tepat, lulus atau gagal, ayat ini bisa menjadi evaluasinya. Kenapa? Kalau anak-anak ibu belajar tentang wudhu, dites sama gurunya, ya, wudhunya udah benar atau belum benar, agar nanti ujiannya bisa dapat nilai yang bagus. Itu kalau anak-anak. Mata pelajaran fikih lulus atau enggak lulus dilihat dari selebar kertas, kan gitu. Itu anak-anak harus ada ujiannya biar ketahuan lulus atau gagal. Nah kalau kita gimana?
Apakah ibu mau dites tentang wudhunya? Ya enggak, memang kecil kan gitu kan. Namun kan kita harus bisa mengukur kira-kira wudhu kita berpuluh-puluh tahun ini lulus atau tidak lulus. Nah, ayat ini menjadi salah satu evaluasi. Yaitu apa? Yang pertama, kira-kira dengan kita wudhu berpuluh-puluh tahun itu tuh, apakah kita semakin bersyukur? Buktinya semakin bersyukur apa? Jangan sampai hari-hari yang ada di dalam kehidupan kita, komentar kita begini, ya Allah, begini banget ya Allah, ya sakit kok nggak sembuh-sembuh ya Allah, kok kayaknya anak-anak susah banget ya dihubunginya ya Allah, misalnya gitu. Akhirnya kan diingetin sama orang, jangan suka ngeluh, sabar, jangan ngomong sabar, nggak ngerasain kan? Begitu kan? Ini hidup ya Allah kayaknya banyak banget ya musibahnya banyak banget ya ujiannya. Dulu mah kayak sebelum kita ngaji nggak begini-begini amat ujiannya, tapi begitu jadi ngaji kenapa banyak banget ya ujiannya ya. Ya begitu diingetin sabar, Allah gelap. Jadi kalau ada di antara kita yang menghadapi hari-hari itu cuma bisanya sabar, hari-hari yang enggak merasa tenang, selalu bilangnya aduh ya Allah gelap, tanda berarti wudhunya tentong. Kemana wudhunya selama ini? Karena apa? Karena target wudhu di ujung ayatnya apa Bu? La'alakum, ayo ya, la'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ibu, sabar mah cuma sekali ketika kita diuji sama Allah. Kenapa sabar cuma sekali? Karena nggak boleh jadi mantan sabar. Sabar mah cuma sekali ketika diuji, tapi ketika diuji syukurnya harusnya berkali-kali. Kan kita udah punya keyakinan innamal usri yusra. Artinya apa? Di setiap satu kesulitan, kan al-usri itu menunjukkan satu makrifat. Berarti di setiap satu kesulitan bersamanya kemudahannya banyak. Nah, berarti ketika Allah ngasih kita satu kesulitan, sikap kita gimana Bu? Menghadapinya sabar. Tapi cuma satu kali aja sabar. Karena setelah itu bersama dengan kesulitan, kemudahan. Berarti setelah itu alhamdulillah. Bukan begitu diuji, ya Allah belum kelar itu, ya Allah sabar banget ya Allah. Ustaznya doain ya, saya bisa jadi orang yang sabar. Kayaknya hidup saya begini banget Ustazah, doain ya. Kan katanya orang sabar itu disayang sama Allah. Saya kalau ada orang yang berkomentar kayak begini Bu, saya malah takut ngedoain dia sabar. Kenapa? Karena jangan-jangan kita itu merasa bersabar karena kita merasa Allah selalu menguji kita. Jangan-jangan kita merasa bersabar karena kita nggak mau melihat satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Padahal di balik satu kesulitan, Allah udah siapkan banyak kemudahan. Jadi diuji sakit satu kali, udah sabarnya sekali, nggak pernah jadi mantan penyabar. Karena setelah itu, alhamdulillah, Allah baik banget. Oh ini ternyata rahasianya, oh ini ternyata hikmahnya. Lakal hamdu ya Allah. Nah, orang yang kayak begini berarti tanda alhamdulillah, berarti wudhunya lulus. Orang yang cuma Allah sabar, ya Allah sabar, ya Allah sabar, ya Allah sabar. Nah, ini dievaluasi, berarti wudhunya agak beres. Karena wudhunya
tidak membuat dia bersyukur. Kenapa? Karena matanya masih gelap, gak bisa lihat sekecil nikmat. Ya, karena telinganya maaf masih budek dan gak bisa mendengar satu nikmat. Padahal yang namanya wudhu, mata, telinga bolak-balik diwuduin. Kenapa kagak ngefek? Nah disinilah berarti materi ini nggak sekedar gimana caranya kita lulus nanti gerakan wudhunya, tapi lulus efek dari wudhu itu. Baru satu. Terus yang kedua evaluasi dulu. Ibu wudhu pakai apa? Pakai air. Saya mau tanya, ibu kalau mau ke pasar, ke mall, wudhu nggak? Ada yang wudhu, ada yang enggak, ya kan? Ini salah satu nih evaluasinya. Nah, kenapa? Ibu, kalau ibu ke pasar atau ke mall nggak wudhu, pantesan nanti begitu pulang sampai rumah yang kebawa nggak cuman belanjaan, yang ngegendol pulang bareng ibu siapa? Preman-preman setan. Jadi setan preman-preman pasar tuh ikut ngegendol. Pantesan kata anak, kata cucu, kata bapak, ya mama nih setiap pulang marah-marah mulu. Nah, jadi sebenarnya tuh yang ngundang setan ke rumah itu mama. Bener kata cucu mah, iya kalau eyang oma gak ada, rumah ini tenang, kagak ada setannya, semuanya adem. Tapi begitu eyang putihnya, begitu omanya pulang, baru deh tuh setannya ngikut sama oma, gitu kan. Jangan marah, astagfirullahaladzim, oma tuh ngaji dulu, oma tuh sholat dulu, lupa. Ya pas ngaji mah memang setannya pergi, tapi begitu ke pasar pulang bawa setan. Ya Allah, saja udah gitu ngapa sih? Karena ketika kita ke pasar itu udah ditandain itu sama preman-preman setan yang ada di pasar. Dia akan ikut atau tidak ikut tergantung saat kita datang ke pasar, wudhu atau kagak wudhu. Kenapa? Karena wudhu pakai air. Air dalam surat Al-Anfal ayat ke-11 itu fungsinya dahsyat banget. Jadi air bu, ini air yang kita minum ini bukan berasal dari sumber daya alam. Jadi air itu bukan hasil bumi. Air itu bukan pertama kali itu memang ada di bumi. Air itu sumber asalnya di mana? Dalam Al-Quran disebutkan kalau wa arsyuhu minal ma'. Arsy-nya Allah itu, ya air itu ada di arsy-nya Allah, di istananya Allah. Jadi istananya Allah itu, ya itu ibaratnya dikelilingi dengan air. Kan biasa itu kalau di istana-istana kan dengan air-air. Nah air itu dari arsy-nya Allah, dari istananya Allah. Kalau air diturunkan oleh Allah ke bumi, air itu udah dibuat SOP sama Allah, udah janji sama Allah. Kalau kamu diperintahkan untuk turun ke bumi, berarti kamu harus menjadi tentara Allah. Melindungi siapa? Melindungi kita, orang beriman. Siapa yang kepengen dilindungi oleh Allah? Siapa yang mengundang tentara air? Makanya nanti proses turunnya nama air itu di Al-Quran disebutkan. Yang saya kasih merah aja, wa yunazzilu 'alaikum minas sama. Allah turunkan dulu air itu karena ada di arsy Allah. Kalau mau ke bumi berarti prosesnya gimana? Turun. Ya dari atas ke bawah berarti turun. Begitu turun namanya air apa bu? Air hujan. Benda yang pertama atau benda yang paling tinggi di bumi, benda apa bu? Ibu kan sekarang kita di bumi kan. Ibu kalau ngelihat benda yang paling tinggi di bumi, gunung.
Makanya begitu air itu turun dari langit, otomatis bisa jadi ada yang pertama kali menyentuhnya, yaitu gunung, kesimpan gitu di gunung. Kalau udah kesimpan di gunung, ketampung di gunung, namanya air apa, Bu? Air gunung. Kan gitu kan? Dari gunung turun ke daratan, namanya air apa, Bu? Air terjun. Kan gitu. Nah, ada yang dari langit langsung turun ke bumi, ke daratan, mengalir. Ada yang dari gunung terjun dulu, namanya air terjun, air kan mengalir. Begitu mengalir, namanya air apa, Bu? Air sungai. Kan gitu kan? Nah, ada yang nggak mengalir, keserep ke tanah, namanya air apa? Air tanah. Nah, ibu kan bisa jadi di rumah dari air tanah pakai mesin kan? Ya, begitu pakai mesin, dari bawah ke atas. Set, namanya air apa, Bu? Air sumur, ya kan? Ya hancur kan gitu kan? Kan awalnya air tanah, begitu ibu sedot pakai mesin jet pump kan hancur. Ya, akhirnya ibu minum sebutnya dengan air tanah, ya kan, air sumur, kan begitu. Nah, itu sumbernya dari air. Nah, jangan lupa air yang kita minum hari ini, air yang sama nggak yang kita minum kemarin? Ya beda, aku. Jangan jadi anak, aku kan udah minum air sama kemarin, sekarang udah minum, kan memang namanya air, tapi kan pasti air yang berbeda. Dia adalah makhluk yang berbeda. Air yang di botol saya dengan air di botol ibu memang sama-sama air, tapi air yang sama ada beda. Ya beda. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ketika nanti air itu turun ke bumi, tugas pertama apa? Liyutahhirakum. Ya, tugas yang pertama itu adalah untuk mensucikan. Jadi tugas yang pertama itu adalah untuk mensucikan. Jadi mata kita yang kotor banyak melihat-lihat yang kotor. Ya, otak kita yang piktor karena selalu mikirin yang kotor. Bukan maksudnya jorok, porno, Bu. Cuman ngelihat orang senyum nggak bisa kita bahagia. Karena otak kita piktor. Ngelihat orang senyum sakit hati. Ngapain sih dia senyum-senyum? Belum banget, so cantik. Melihat orang yang bawa motor baru, mobil baru, ya Allah, kita yang asam lambungnya naik. Ya, itu kan karena piktor. Maka air itu akan diminta oleh Allah. Kalau digunakan untuk berwudu, maka dia akan mensucikan kamu, membersihkan kamu dari berbagai macam kotoran-kotoran dosa. Gak cuma itu. Yang kedua apa? Wa yudhiba ankum rijaz syaiton, menghilangkan gangguan-gangguan setan. Pasar itu bisa jadi banyak preman-preman setan, makanya diganggu kita. Enggak sih, emang ketempelan. Ya kalau ketempelan tuh namanya setan jahil. Ya kalau orang ketempelan bisa diusir karena dia merasa itu setan jahil. Tapi kalau setan jahat nggak akan dirasakan oleh orang itu. Ya, sehingga orang itu nggak merasa ada setannya. Cuma perilakunya kayak setan, gitu kan? Ya itu, ya air itu ketika ibu gunakan untuk berwudu, sebelum ke pasar berwudu, itu maka ketika datang ke pasar setan nggak berani ngedeket. Kenapa? Karena ada tentara dari langit yang melindungi setiap kulit-kulitnya. Yang kedua, terus yang ketiga apa? Ya fungsinya yaitu waliyarbitu ala qulubikum, akan menguatkan hati kalian. Jadi nggak cuma kamu, tapi kalian. Ya wajar ibu tidak bisa menaklukkan hati anak. Wajar kalau yang masih punya suami ribut mulu makin tua, ya Allah. Masa cemburunya bukan sama orang, cemburunya sama siapa, Bu? Sama cucu. Mah, jangan bilang cucu tadi ditawarin
Ya adik mau susu, adik mau dibikinin telur, pikiran kakeknya, aku pengen bikin kopi, jarang diri, kayak gak punya kaki aja kan gitu kan. Ya Allah kan cucu ada mamanya. Nah, sedangkan kakek udah gak punya mama. Kakek punya siapa? Ya cuma punya istri kan gitu kan. Ya, akhirnya cemburu lah dia. Yang begitu akhirnya cemburu ke masjid kagak pulang-pulang diomelin. Pinter ya, alim sekarang ya, lupa pulang ya. Ya habis gimana? Kalau di masjid adem, kalau di rumah domelin melulu kan gitu kan. Ya, padahal ya kalau kita kepingin hati itu saling terikat, hati itu saling kuat, saling cinta, sebelum menyentuhnya, sebelum cium tangan, wudhu dulu. Gak sekedar nanti cuman salaman menggugurkan dosa, tapi air yang ada di telapak tangan kita, dia akan cepat ya, tetrum menyentuh kulit orang yang kita sentuh, sehingga akhirnya waliyar bitu ala qulubikum, ada ikatan di antara hati-hati kita. Nah, kemudian yang keempat apa? Ya, waitab bitabihil aqdam. Yang tadi galau melulu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, begini amat sih ya Allah, itu kurang wudhu. Karena kalau orang yang wudhu, hatinya teguh, hatinya tenang, hatinya damai. Kenapa? Karena tentara yang diturunkan oleh Allah dari langit itu membuat adem hatinya, membuat adem pikirannya, sehingga akhirnya dia mampu dia bersikap tenang, gak galau. Nah ini salah satu dari tanda kalau kepingin sebenarnya wudhu yang kita lakukan selama ini lulus atau tidak lulus. Bukan sekedar sebuah gerakan. Jangan lihat kesolehan orang ketika dia lagi sholat. Orang mah kalau lagi sholat soleh semua, solehah semua. Lihat setelah salam. Kalau setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, itu mulutnya ember banget. Udah tahu yang namanya sama-sama lansia. Kalau lagi sholat, saknya jangan rapat-rapat. Kalau rapat di posisi yang mepet saat berdiri, nanti susah dah ketika duduk tahiyatnya, iya kan? Ya, jadi ya udah dimaklumi aja kalau untuk lansia begitu mau tahiyat akhir kudu posisi yang lega, ya kan? Bukan karena mau egois, tapi kagak bisa naruh kaki, ya kan? Kudu nyeplosin kakinya kan kudu yang banyak ruangannya. Nah ini hati-hati, jangan sampai ada di antara kita yang mungkin sujudnya lama, ya karena dia menikmati sujudnya. Kalau dia sujudnya lama, sangat memungkinkan begitu duduk tahiyat kagak kebagian duduk, ya kan? Ya begitu mau duduk mau nyeplos, ya udah kaki orang kan gitu. Akhirnya nggak bisa kan gue duduk tahiyat akhir yang diceplosin kakinya, akhirnya dia duduk seperti ya duduk antara dua sujud atau duduk rakaat kedua, nggak apa-apa. Cuman jangan sampai akhirnya alimnya langsung jadi mantan alim. Kenapa? Begitu akhirnya dia nggak kebagian duduk, udah dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makanya tuh kaki jangan suka digituin, bempat gede banget. Astagfirullahaladzim, berarti ada yang salah dari kesolehannya, wudhunya, sholatnya kagak ngefek. Nah jadi disinilah yang kita kepingin gak Bu agar wudhu kita menjadi efek kebaikan buat kita? Kepingin. Nah hari ini ayo bismillah kita akan mencoba untuk memperbaikinya. Saya mau mengajak ibu-ibu merenungkan terlebih dahulu. Kenapa anggota wudhu yang rukun itu cuma 4? Apa aja Bu? Wajah, tangan, kepala, dan kaki, ya kan? Itu yang tadi disebutkan di dalam Al-Quran.
Ya, hai orang beriman, kalau kamu kepingin sholat, maka basuhlah wajahmu. Satu. Kemudian, ya, setelah wajah, kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, ya, tanganmu sampai sikut. Kemudian yang ketiga anggotanya apa bu? Wamsahu biru'usikum, kepala. Yang terakhir apa? Kedua kaki. Cuman 4 doang yang rukun. Kalau disebut rukun berarti nggak boleh dikurangi, ya. Nambah dengan sunnah boleh, tapi dikurangin nggak boleh. Artinya kita akan belajar kenapa kok ya cuma 4, tapi 4 ini benar-benar harus sempurna. Dan ada apa dengan 4 anggota ini? Tadi sudah. Mari kita lihat. Ternyata nanti ibu yang akan menggugat seseorang saat nanti diminta oleh Allah masuk ke dalam surga, tapi ternyata ada yang menggugat, jangan masukin dia ke dalam surga. Gak cuma orang lain. Ternyata yang menggugat bisa jadi siapa? Kulit-kulit yang hidup di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita bu, ada makhluk lain yang hidup. Itulah yang namanya sel-sel kulit. Makanya gak heran kalau ibu lihat sidik jari, padahal sama-sama ibaratnya darah daging, tapi jempol-jempol antara anak kita dengan kita sama atau beda? Antara anak pertama dengan anak kedua sama atau beda? Antara jempol kanan jempol kiri sama atau beda? Emang bentuk jempolnya beda? Sama. Terus kenapa bisa beda? Ternyata yang membedakan bukan bentuknya. Yang membedakan adalah makhluk yang hidup di jempol-jempol itu. Antara satu orang dengan orang yang lain, makhluknya berbeda. Dan makhluk itu jangan langsung kau pikir bahwa ada setannya apa ya. Bukan, makhluk itu tidak pernah dikendalikan oleh kita. Tapi makhluk itu secara otonom ikut maunya Allah. Dan itulah yang disebut dengan sel-sel. Ya, sel. Nah, saya gambarkan dulu. Kalau yang anaknya dokter atau ibu adalah dokter, ya, yang pernah belajar biologi, kita tahu ya itu namanya kulit. Dan sel-sel kulit ya disebut dengan salah satunya yang paling luar adalah epidermis. Dan epidermis ini yang kulit bagian luar, bagian paling atas, dia fungsinya macam-macam secara otonom yang diminta oleh Allah. Ada yang fungsinya ya untuk merasakan sakit, ada yang fungsinya kepanasan, ada yang fungsinya tekanan, ada yang fungsinya sentuhan, sejuk. Ini udah dari sononya, nggak bisa diatur sama otak kita. Contoh misalnya, ibu melahirkan, sakit atau nggak sakit? Walaupun kita bilang masih nggak sakit, tapi gitu kan? Ya kenapa? Ya otak kita nggak bisa sinkron dengan rasa sakit. Ibu disuntik, nggak sakit, nggak sakit, nggak sakit. Begitu disuntik tetap sakit, padahal otak kan menyuruh. Ya, tapi ternyata itu sel kulit kagak ngikutin mau otak kita. Ya, kayak ibu pakai jilbab kan bisa jadi panas nggak pakai jilbab? Enggak, ya kan? Kita ngomongin enggak, tapi keringetan. Artinya apa? Antara otak sama kulit itu nggak sinkron. Karena apa? Karena otak itu hanya memerintahkan tubuh kita, tapi otak tidak mampu memerintahkan sel kulit kita. Karena dia secara otonom ikutin apa perintah Allah. Nah, kulit-kulit ini yang dari awal udah ngikut kita dari sejak kita lahir. Dan dia gak bisa memilih mau ikut siapa. Kalau udah sama Allah diturunkan kamu ngikut Nur Hamidah, dia kagak bisa pindah jangan ke makhluk lain. Nah, sehingga kulit-kulit ini sebenarnya
dia akan menuntut pertanggungjawaban kita. Kalau ternyata kita tidak menjaganya dengan baik. Menjaganya nggak cuma dengan skincare, ya kan? Tapi apa? Lihat dalam surat Fussilat. Kenapa jadi nanti kita menjaga wudhu kita? Karena kita nggak kepengen terjadi seperti yang ada dalam surat Fussilat. Surat Fussilat ini menceritakan tentang kondisi di neraka. Pertanyaan saya, emang udah ada orang yang masuk neraka? Belum ada yang masuk neraka. Orang neraka masih dikunci. Tapi kalau udah ada ceritanya orang nanti di neraka begini begitu. Karena Allah ingin mengajarkan kepada umat Nabi Muhammad, ini loh ceritanya kayak begini, skenarionya kayak begini, yang belum aktornya. Jangan sampai kamu jadi aktor. Kayak apa ceritanya? Nanti orang-orang yang digiring masuk ke dalam neraka, siapa yang menuntut ya mereka masuk ke dalam neraka? Siapa yang menjadi saksi untuk menjebloskan mereka masuk ke neraka? Wa syahida alaihim sam'uhum. Ternyata pendengarannya, kupingnya, penglihatannya, berarti matanya. Sama siapa? Wa juluduhum, dan kulit-kulit mereka. Ada nggak tubuh kita yang nggak berkulit? Semua berkulit. Jadi itu nanti Bu, mulut mah dikunci. Yang ngomong siapa? Itu kulit-kulit itu, ya Allah, dulu dia menyentuh sesuatu yang tidak layak disentuh. Ya, dulu dia melihat, membuat dia tenang, padahal orang itu tidak layak untuk dia pandang. Dan kadang maaf, ya saya pernah ada satu kasus, sama saya harusnya ngaji itu sampai jam 12, minta dipercepat, soalnya sampai jam 11 aja. Saya mah girang, ya dipercepat gitu kan. Emangnya pada mau kemana? Mau buru-buru ngaji lagi Ustazah? Masya Allah. Jadi dari saya dipercepat karena dia kepengen ngaji lagi. Emangnya ngaji yang kedua jam berapa? Habis asar. Lama banget Ustazah. Kita tuh pengen buru-buru nyampe di sana lohor. Juhur nyampe sana, asar baru ngaji. Kenapa? Karena pengen paling depan. Kenapa Ustazah? Kalau kita paling depan tuh ngeliat muka Ustaz aja, ya Allah Ustazah. Gitu kan. Ustazah sih gak ngeliat mukanya. Kadang Ustazah nih, ada kakinya Ustaz tuh keluar, gitu kan? Kelihatan kakinya aja, ya Allah. Ngeliat kaki. Emangnya di rumah lo gak punya kaki yang bisa dilihat? Gak punya muka yang bisa dilihat? Yang di rumah mah yang di rumah mah bikin sebel. Jangan, kalau melihat Ustaz adem. Itu mata, itu kulit, kaki-kaki yang dipakai untuk melangkah, melihat model-model yang begitu tuh. Nah, itu akan nanti menggugat, ya Allah, dulu aku dipakai melangkah untuk menyakiti suaminya. Jangan sampai ya Allah ngaji malah membuat keretakan rumah tangga. Ya kenapa? Ya namanya suami nggak suka. Ngaji itu menyebabkan seorang istri selalu nyebut-nyebutin laki orang. Ya, nah Ustaz kan laki orang. Yang jangan sampai apa kata istrinya tuh Pak, kata Ustaz. Ya kan sebel dia. Lo kawin aja sana sama Ustaz. Ya Bapak jangan gitu dong. Ustaz udah nikah. Ustaznya bisa 1, 2, 3, 4. Akhirnya diceraiin. Itu kan karena gara-gara ya dia tidak menjaga harga diri suami. Kenapa? Menyebut-nyebut nama orang lain, membanding-bandingkan suami dengan orang lain. Ini kan fatal. Akibatnya itu nanti bisa menggugat. Nah, itu kulit-kulit itu akan menggugat. Dulu aku dipakai melangkah ke sini, kata si kulit yang ada di kaki. Dulu aku dipakai untuk posting ini, itu kata jempol, kan gitu kan. Terus sampai orang tersebut tuh Bu, yang digugat sama kulit-kulit itu protes, berdebat. Jadi debatnya bukan sama orang, berdebatnya sama siapa? Sama kulit sendiri.
Apa kata mereka kepada kulit? Qalu lidujuludihim, mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina. Tega banget sih lo ngomong kayak begitu. Kurang apa kita udah di skincare, kurang apa udah dilulur, tega-teganya ngomong kayak begitu. Ibu dijawab sama kulit. Apa kata kulit? Qalu antakanallahu alladzi antaqa kulli syai', kata kulit. Mereka di kulit menjawab, mumpung aku diberi kesempatan untuk ngomong, maka aku akan ngomong apa yang telah kalian perlakukan terhadap aku. Ya, sampai apa kata kulit lagi? Emangnya kalian nggak nyadar? Ya, kalau antum tastatiruna, emang kamu kira kalian itu bisa bersembunyi dari apa yang kesaksian kulit yang ada di telinga, kulit yang ada di mata, kulit-kulit yang ada di seluruh tubuh? Itu kan ya cuma perkiraan kamu doang. Ya Allah, mau nggak nanti dikomenin kayak begini sama kulit? Iya Allah, jangan sampai kulit dengerin kita ngaji sekarang. Ya, jangan macam-macam. Ya gitu. Nah ini artinya sel kulit akan menggugat. Kenapa? Karena mereka minta hak untuk disucikan. Ya dengan tadi berwudu. Tambah lagi ada spesial kulit, bahkan para ulama, para ilmuwan itu menamakan sel yang ada di kulit, yang di tangan, di kaki, itu udah punya nama khusus. Siapa Bu? Itu kalau kita mah ada namanya lucida, kalau kulit lucidum, stratum lucidum. Itu dia hanya ada di tangan dan di kaki, dan dia akan berbicara. Itulah yang pernah ada dalam surat Yasin. Apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, jangan sampai nanti saat mulut-mulut kalian ditutup. Yang ngomong siapa? Sel-sel lucidum itu yang ada di tangan, yang ada di kaki. Karena apapun yang kita lakukan, pasti kaki yang membantu untuk melangkah, tangan yang membantu untuk memegang, dan tangan dan kaki itu akan menuntut kalau tidak diperlakukan dengan baik. Dan inilah rahasianya kenapa akhirnya berwudu itu 4 anggota. Karena apa yang kita pegang, apa yang kita langkah dengan kaki, ya otomatis itu ke bawah. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Walaupun ada di antara kita yang ngaji cuman kakinya doang, ya kan, matanya mah kemana-mana. Kenapa? Ya dia duduk antem, ternyata matanya lagi ngeliat orang lagi ngeliat IG. Orang yang jalan-jalan di Jepang enak banget ya, enggak kan? Ya, walaupun matanya kemana-mana, kupingnya kemana-mana, otomatis otaknya kemana-mana kan? Tapi tetap dia kan ada di dalam tubuh itu. Dan itulah kenapa wudhu 4 anggota. Yang bisa jadi sumber kemaksiatan itu yang dilakukan oleh 4 anggota ini. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kesimpannya di mana Bu? Di otak, di kepala, ya. Dan dia bisa menyentuh karena tangannya. Dia bisa menuju ke satu tempat karena kakinya. Jadi penting banget berwudu itu. Makanya wudu gak cuma syarat sahnya salat. Jangan cuma sholat doang kita wudu. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, cintailah wudu. Karena tadi wudu itu membuat kita jadi bisa bersyukur. Mata kita bisa lihat, ya Allah, Allah baik banget. Ya Allah baik banget, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Ajarkan juga Bu anak-anak kayak begitu. Jangan sampai pas ngambil rapot, wah anak-anak stres. Kenapa? Karena diomelin sama ibunya, sama neneknya. Padahal nenek udah doain bolak-balik. Kamu sih kayak gitu ya. Kalau anak ketika dapat rapot
dikomentarin kayak begitu, jangan harap nanti anak itu bisa bersyukur. Ibu ngomelinnya, ibu tegesnya ketika dia lagi mau ujian. Jangan main handphone, belajar. Kamu harus giat belajar. Tapi kalau udah dapat hasil, dapat nilai, jangan dikomentarin. Itulah sebuah hasil. Kalau kamu suka berarti dapat apresiasi. Kalau kamu gak suka, kamu evaluasi. Kalau anak terbiasa hasil kerjanya dikomentarin, maka anak gak akan pernah bisa melihat satu nikmat yang Allah berikan. Karena hasilnya komentarin dulu. Karena ibunya suka komentarin. Ya karena kurang wudhu, karena dia tidak mampu melihat. Ya, jadi biasakan kalau melihat hasil, ya sebelum terjadi kita semangat. Tapi kalau sudah terjadi, syukuri. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Karena anak saya sempat begini, Umi jangan terlalu idealis sama aku Mi. Umi jangan terlalu berharap besar sama aku Mi. Enggak, sebelum terjadi Umi akan berdoa optimal untuk kamu. Ya, selalu mendukung optimal untuk kamu. Nanti Umi keras kalau nggak dapat, enggak. Sebelum terjadi kita sebelum terjadi kita idealis. Tapi setelah terjadi kita ridho, alhamdulillah. Ini yang terbaik. Jangan takut karena anak-anak Gen Z sekarang begitu. Mama jangan terlalu berharap banget sama aku. Nanti kalau aku nggak bisa memenuhi, stres lagi. Karena kurang bersyukur. Padahal kalau sudah terjadi, terima dan syukuri. Oh ini terbaik. Terima kasih ya Mas. Kamu telah memberikan Umi nilai segini. Gak apa-apa terima. Umi gak marah, enggak. Kenapa? Karena kamu telah berjuang. Dan hasilnya ini kita syukuri bersama. Kalau kita tidak mampu bersyukur dari yang kecil, jangan harap Allah berikan kita yang lebih besar. Kan gitu. Terus ya suci, ya wudu juga itu menggugurkan dosa. Tadi dosa dari mata kita yang ada di wajah, telinga kita, kesimpan di otak kita, tangan kita, kaki kita yang banyak dosanya. Ternyata wudu itu akan menggugurkan dosa-dosa. Nggak mesti harus dengan air yang banyak biar dosanya makin banyak yang keluar. Enggak. Ya, tidak berpengaruh dengan jumlah air, tapi tergantung dari kualitas dia mencintai wudu itu. Nah, kemudian apalagi wudu tidak hanya untuk sholat. Untuk Rasulullah itu wudu untuk apa Bu? Ya, wudu untuk makan, wudu untuk ke dapur. Ibu kalau kepingin apa yang dimakan sama anak kita itu menjadi keberkahan, menjadi kebaikan, maka mulailah ibunya, mulailah neneknya ketika ingin menyiapkan itu ke dapur, wudu dulu. Jadi seperti halnya ibu mau sholat wudu, mau ke dapur juga wudu. Karena itu yang disampaikan sama Rasulullah, barakatut ta'am, keberkahan makan untuk umatku adalah wudu sebelumnya. Karena nanti ibu yang mau nyuci beras, gak perlu ngomong, Dewi Sri, ini beras mau dimakan sama anakku, nanti biar anakku bla bla bla, gak usah. Cukup ibu berwudu. Ketika ibu berwudu, air yang tadi disentuh oleh kita untuk berwudu, maka air akan menjadi tentara. Dia akan membersihkan, dia akan menguatkan hati, dia akan menghilangkan aura syaitan, dia akan membuat kegalauan. Maka begitu dimakan sama anak kita, air itu pun juga akan memberikan keberkahan buat anak kita. Wudu. Kemudian mana lagi ya? Wudu ketika juga kita kepingin mendapatkan solusi setiap masalah kita. Itu yang disuruh sama Rasulullah ketika para sahabat menginginkan banyak hal-hal dibantu sama Allah. Akhirnya apa kata Rasulullah? Sempurnakanlah wudu pada saat kamu mengalami kesulitan. Maka nanti itu akan memberikan jalan keluar.
Wudhu juga ada mana ya? Oh, wudhu juga gak cuma cahaya di akhirat. Rasul juga sebelum tidur wudhu. Ya, jadi ibu sebelum tidur Rasul itu wudhu. Ibu sebelum tidur wudhu nggak? Nah, tapi nih jangan sampai wudhunya kita sebelum tidur nggak pakai ilmu, cuman ibadah doang. Kalau cuma ibadah doang nggak pakai ilmu, nanti bisa jadi akhirnya jadi konflik tuh di rumah. Terutama mungkin yang masih punya suami. Ya, karena saya pernah ada satu kasus, ustazah, cukup deh istri saya ngaji sama ustazah jadi alim aja, nggak usah kealiman. Beda nggak bu alim sama kealiman? Emang kenapa? Kalau ustazah emang dulu bener deh, istri saya tuh jorok. Kalau mau tidur dia udah capek dari dapur, capek ngurusin apa, langsung diblok tidur. Padahal suaminya aktif, nyuruhnya ganti dulu bajunya, jangan pakai baju dapur, ya sikat gigi dulu mah ya Allah istri saya sebelum ngaji kayak begitu terus ada buruk banget capek. Jangan, begitu ngaji sama ustazah, masya Allah nggak cuma ganti baju, alim, dia berwudu, tapi jadi kealiman. Kenapa? Begitu habis wudu nggak mau disenggol. Kenapa? Takut bantal. Satu lah, masa gara-gara ngaji sama ustazah saya jadi kayak najis? Kagak boleh disenggol. Satu. Terus yang kedua, jangan kealiman dah. Kenapa? Apaan yang namanya umur ya? Ya begitu dia belum tidur, kentut. Batal nggak bu? Batal wudhunya. Wudhu lagi nggak? Wudhu. Begitu wudhu, mending turunnya pelan-pelan, gebrak gitu kan. Akhirnya apa? Batal lagi, lama-lama kagak bisa tidur. Udah dah, gak usah pakai alim-aliman. Mendingan kamu gak usah wudhu dah. Gimana? Karena bapak kepengen tidur. Lah, ini mah tanda wudhunya gak pakai ilmu, cuman ibadah doang. Padahal apa? Satu orang yang berilmu itu ditakuti sama setan daripada 1000 yang beribadah. Jadi satu orang yang wudhunya pakai ilmu itu ditakuti daripada orang yang 1000 wudhu kagak pakai ilmu. Yaitu apa? Ibu, benar. Jadi benar, yang namanya kentut batal nggak wudhunya? Batal. Sekarang saya mau tanya, kalau pas lagi sholat rakaat terakhir, ibu udah tahan-tahan, ya kan? Tapi saking nahan-nahannya kan bisa jadi bacaannya kan semangat. Pas keluar, batal nggak? Wudhunya diulang nggak? Ulang. Kenapa wudhunya diulang? Karena sholatnya nggak sah kalau nggak pakai wudhu. Jadi sholat tanpa wudhu nggak sah. Sekarang saya mau tanya untuk tidur, jangan batal. Duh, ya batal wudhunya. Nah saya mau tanya, kalau kita tetap tidur, sah nggak tidurnya? Sah. Jadi nggak usah ulang wudhu, karena ibu nggak pakai ulang wudhu, nggak pakai kentut nih, nggak pakai kentut. Jangan batal, nggak kentut nih sampai orang yang punya wudhu tidur, batal nggak wudhunya? Batal kan, yang membatalkan wudhu itu tidur, ya kan? Ternyata sah nggak tidurnya? Sah. Jadi kentut kagak kentut, wudhunya pasti batal. Tapi tidurnya tetap sah. Nah itu yang perlu kita jaga. Jadi wudhunya bukan untuk sekedar menjaga kesucian, tapi orang yang sebelum tidur berwudhu, ada tentara air dari langit menjaga kita dari gangguan setan. Disentuh sama anak, disentuh sama mantu, disentuh sama cucu, itu akan mengikat hati di antara kita. Dan kegalauan-kegalauan itu akan dijejekkan dengan
bantuan dari air wudhu. Nah terakhir, ya wudhu akan menjadi cahaya di akhirat. Karena ibu nanti begitu meninggal bawa nggak KTP, ya kan? Terus gimana caranya Rasul tahu kalau kita Islam, kita umat Rasul kan gitu kan? Ternyata cukup kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ya ketika Rasul bertanya, ya Rasulullah gimana ya caranya membedakan antara umat Rasul dengan umat manusia yang banyak itu? Ternyata apa kata Rasulullah? Udah gini aja deh, gimana menurut kamu? Ada kuda yang hitam. Dari kakinya semua kepala hitam. Di antara kuda-kuda yang hitam ada kuda yang putih. Gampang nggak menariknya? Gampang. Dan wudhu itu akan menjadi cahaya putih seperti nanti membedakan antara kuda hitam dengan kuda putih. Ya Allah bisawab, kira-kira inilah materi yang ingin saya sampaikan. Karena kita bukan bicara soal bab fikih, cara berwudhu membatalkan. Ibu udah hatam. Tapi ya bagaimana wudhu kita ngefek dan semakin kita mencintai berwudhu. Allah bisawab, saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustazah atas kajiannya. Ibu mohon maaf ya, ini memang setelannya otomatis jadi ini masih dicari tahu dulu untuk mematikannya seperti apa. Sekali lagi terima kasih Ustazah atas penyampaian materinya yang luar biasa. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin untuk 3 penanya terlebih dahulu, silahkan. Boleh, Bu Seni silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustazah. Tadi mengenai pada saat kita keluar rumah untuk ke mall atau ke pasar harus berwudu. Sementara kan kalau masih yang aktif ya Ustazah, kita ketemu klien. Klien itu kan pria. Kalaupun kita misalnya kan nggak mungkin kita nggak bersalaman pada saat mereka nanti bisa dianggap tidak sopan. Apakah pada saat kita keluar rumah itu harus pulangkan keluar rumah berwudu pada saat kita bersentuhan misalnya karena kita kerjaan dengan muhrim, apakah harus berwudu lagi sebelum kita pulang kembali ke rumah? Yang kedua, selama ini yang pernah kita tahu kan sholat itu kan harus merapatkan jarak ya Bu Ustazah, bahwa jangan sampai kan ada sisipan dari setan di antara kita. Nah, kembali lagi problem lansia yang Bu Ustazah bilang agak ada jarak supaya pada saat duduk terakhir itu tidak terjepit lah. Dan itu saya juga pernah seperti itu, terjepit kaki pada saat telat gitu kan. Nah, itu bagaimana solusinya Ustazah? Setelah kita tahu bahwa kita harus jaga jarak, kita tapi dengan keadaan kondisi lesan dan kaki memang tidak bisa dilipat sempurna, harus agak jarak jauh. Itu bagaimana Ustazah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustazah. Ibu boleh dulu atau Langsung aja. Oke, jazakumullah khair. Suaranya enak Bu ini? Apa enak tadi? Ya, pertanyaan yang pertama berarti berkaitan dengan apakah menyentuh lawan jenis batal atau tidak batal, kan begitu. Nah, jadi Bu, ada beberapa pendapat. Memang kalau kita lihat ayatnya nih. Nah, kalau kita lihat ayatnya, bab menyentuh lawan jenis mana ya nih? Jika kalian menyentuh perempuan, ya, ada yang menyebutkan bahwa poin tentang menyentuh perempuan ini bukan bab yang sekedar membatalkan wudhu, tapi
bab yang menyentuh perempuan yang seperti apakah yang membatalkan wudhu? Yaitu ketika wa in kuntum junuban, ketika yang disentuh perempuan itu menyebabkan mandi junub. Berarti ya antara suami dan istri nggak langsung dianggap batal wudhunya. Antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram nggak langsung membatalkan wudhunya. Kayak apa bersentuhan yang membatalkan wudhunya? Ya, yang menyebabkan mandi junub. Berarti yang pertama untuk suami istri yang disentuh bagaimana Bu? Kulit kelamin. Jadi kalau salaman, kalau ibaratnya ya sekedar sentuhan suami istri yang tidak menyebabkan mandi junub nggak batal. Ya. Yang kedua, ya yang disentuh itu tidak dengan syahwat. Karena Rasulullah SAW itu ketika selesai wudhu mau sholat, Rasulullah mencium Ibunda Aisyah dan tidak batal. Kenapa? Karena menciumnya tidak dengan syahwat. Jadi kalau bahasa kita nih gampangnya, kalau mencium nggak batal, kalau nyenggol nggak batal, tapi kalau cium-ciuman batal, senggol-senggolan batal. Kalau nyolek nggak batal, apalagi kecolek. Tapi kalau colek-colekan batal. Jadi itu kalau ke tukang sayur, kecolek sama tukang sayur apa colek-colekan? Kecolek kan bukan colek-colekan kan? Karena kalau kecolek-colek ya, apa kalau colek-colekan, kalau senggol-senggolan itu pasti pakai syahwat. Jadi gitu Bu. Nah yang kedua, merapatkan soft itu memang ada tekniknya. Ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan punggung. Nah jadi kalau yang menggunakan kaki, biasanya kalau kaki-kaki itu agak susah Ibu. Kan kadang maaf ya, ada kalau soalnya ada yang kaki-kakinya itu agak susah. Karena kan ada kalanya antara punggung sama kaki itu luas, perlu lebaran punggung apa kaki? Ya punggung. Makanya jangan ya merapatkan sapi itu dengan kaki. Karena kalau kaki kan kadang dirapatin kan gitu kan susah ini. Kaki mungkin gak rapet. Makanya yang tadi saya maksud jangan terlalu rapet. Jadi jangan pakai kaki. Karena kalau pakai kaki susah kita melakukan. Jadi cukup punggung. Karena kalau punggung di sini punggung kita itu sangat memungkinkan, disinilah kebutuhan ya pas posisi kita sedang duduk. Jadi begitu Bu. Nah, jadi bukan maksud saya jangan rapet-rapet, artinya boleh renggang-renggang, artinya profesional. Terutama kalau kita lihat yang di sebelah memang kondisinya agak sulit. Jadi jangan sampai dia banyak setannya, astagfirullahaladzim, aku nggak bisa dapet dia. Ya memang susah, mau bangun juga susah, ya perlu ya mungkin duduk dulu baru bisa bangun, ya kan. Jadi jangan hal-hal yang sifatnya perlu dimaklumi, jangan terlalu keras dan fanatik. Begitu. Allah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Sari dari Jamaah Masjid Muhajir. Saya mohon bertanya tapi di luar tema yang Ibu sampaikan, bisa nggak? Boleh. Begini, waktu saya kecil sama ustadz saya diajarin membaca ayat kursi. Katanya ayat kursi itu kerajaan Allah, dan dianjurkan untuk menghafal ayat kursi. Apakah yang saya tanyakan, apakah betul
ayat kursi. Kalau kita membaca ayat kursi itu dijaga oleh malaikat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah mukjizat. Semuanya mukjizat. Nah, kalau disebut dengan mukjizat berarti sesuatu yang sifatnya di luar akal manusia. Karena dia adalah firman-Nya Allah. Sehingga karena saking Allah itu sayang sama kita, banyak keutamaan fadilah ayat yang dibutuhkan oleh kita. Ya, kita butuh dilindungi sama Allah dari syaitan. Kita butuh dilindungi oleh Allah dari kesulitan. Kita butuh dilindungi oleh Allah dari berbagai macam gangguan. Itu kan kepentingan kita. Allah sayang banget. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya mukjizat, bisa menghadirkan kebutuhan-kebutuhan kita. Tapi Allah tahu, apalagi kita orang Indonesia, ya, mau baca ayat-ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas kan tebal banget. Namanya orang Indonesia nyari yang ekonomis. Gimana Bu ekonomis? Baca sesingkat-singkatnya, tapi keutamaan sebanyak-banyaknya, kan gitu kan? Nah di situ akhirnya ada paket ekonomis, yang ekonomis paket. Ya, ada yang cukup dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu juga ayat Quran. Ya, fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Itu langsung dilindungi oleh Allah. Ada yang cukup baca itu dilindungi. Ada yang ayat kursi juga dilindungi. Ada yang baca Al-Falaq dan An-Nas juga dilindungi. Sekarang tinggal kita, yang penting jangan mengkultuskan. Yang nggak boleh ada mengkultuskan. Ya kalau saya mau bacanya ayat kursi, monggo. Saya bacanya sama Al-Falaq sama An-Nas, monggo. Saja saya kalau lagi ketakutan, boro-boro mau baca ayat kursi, ya Allah, Bismillah, monggo. Kenapa? Karena semua ayat adalah mukjizat. Begitu Bu. Dan semua punya banyak keutamaan, punya banyak keistimewaan. Jadi silakan, ya, yang sudah punya hafalan ayat kursi jangan jadi mantan penghafal. Karena udah tahu, oh ternyata ayat kursi doang. Ya, yang sudah hafal 10 ayat surat Al-Baqarah, jangan ya 10 ternyata ayat kursi cuma 1, daripada 10 ya 1 aja deh, jangan. Ya, lanjutkan, semakin banyak ayat yang kita baca, semakin banyak perlindungan yang Allah berikan. Itu. Silakan, ada lagi mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida. Saya ingin bertanya di sini, bersuci dalam wujud bersyukur. Di sana dikatakan adalah bahwa kita ketika berwudu sapulah kepalamu. Tapi yang saya pernah lihat gitu ya Bu Ustazah, kalau kita pergi ke mall itu kadang-kadang kita nggak menyapu sampai kepala. Cuma sampai di sini gitu. Apakah itu wudhu kita sah gitu ya? Terus yang kedua itu wudhu itu dikatakan katanya bisa melancarkan peredaran darah. Apakah itu benar? Yang dikatakan bahwa kita itu dengan berwudhu kita bisa melancarkan peredaran darah. Itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, berarti kita harus memahami dulu yang disebut dengan mana bagian wajah. Ya, yang disebut dengan wajah itu dari tempat tumbuhnya anak rambut ya ke sini itu wajah sampai tempat tumbuhnya jenggot. Kalau di kanan kiri dari tempat tumbuhnya anak telinga
yang kiri sampai ke anak telinga bagian kanan, itu namanya wajah. Jadi, ya, berarti kalau ada orang yang bagian kepala dia adalah membasuh jidat, berarti jidat masih bagian wajah atau sudah kepala, Bu? Masih wajah. Karena yang namanya kepala berarti tempat tubuhnya rambut. Nah demikian nggak boleh yang namanya rukun dikurangi. Tetap yang namanya kepala wajib dibasuh. Bagiannya tidak mesti semuanya. Silahkan, ya mungkin hanya dengan jarinya. Mau bagian depan, mau bagian belakang, yang penting sudah bagian kepala, bukan rambut. Jadi bukan yang rambutnya panjang, udah rambut aja, bukan rambut, ini ruus itu kepala. Kalau yang dibasuh rambut, Allah zolim. Mungkinkah Allah zolim? Mungkinkah Allah zolim? Enggak. Kenapa saya bilang kalau yang dibasuh itu harus rambut, Allah itu zolim? Lah Allah yang nyuruh kalau orang habis umroh disuruh tahallul, ngebotakin rambut, lah agak punya rambut gimana wudhunya, Bu? Ya, jadi bukan rambut tapi kepala, bukan jidat tapi kepala. Ya, jangan dipersulit. Kenapa? Ibu udah pakai jilbab nih, ya Allah kepalanya gatel. Ibu akan berusaha nggak menyentuh kepala yang gatel, ya kan? Ya kan? Nah, hal yang sama ketika wudhu, ya, hal yang gampang, tinggal tangan kita dibasahin, kita sentuh kepala kita. Jangan dikurangi. Terus yang berikutnya, wudhu bisa membuat peredaran darah. Ya sangat memungkinkan. Ya kenapa? Karena kadang peredaran darah itu menjadi kencang, menjadi berdebar, tersendat. Itu kan sangat memungkinkan bisa jadi karena faktor emosional. Kan begitu kan? Faktor emosional. Maka ketika dengan berwudu, dia punya keyakinan, dia punya tenang, wudu ini akan membuat saya dilindungi sama Allah. Wudu ini akan membuat saya menjadi lebih baik. Nah, tubuh kita ini akhirnya bisa jadi menjadi baik ya karena bukan karena airnya yang jadi jimat, tapi karena efek dari dia berwudu membuat psikisnya, mentalnya menjadi tenang. Jadi ya faktor-faktor yang seperti itu sangat memungkinkan karena memang di dalam ayat tentang wudu itu Allah menyebutkan bahwa mayuridullah, ya Allah tidak menginginkannya. Ya, jadi Allah tidak menginginkan menyulitkan kamu. Jadi wudu ini akan menghilangkan banyak kesulitan-kesulitan. Ini yang perlu kita yakini, bukan airnya yang jadi jimat, tapi ketenangan. Kenapa? Karena Allah begitu sayang sama kita dengan air wudu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena keterbatasan waktu, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Jazakallah khair untuk ibu-ibu yang sudah bertanya dan Ustazah atas jawabannya. Semoga dapat menambah pemahaman kita semua. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung kajian hari ini. Semoga semua ilmu yang kita dengar dan setiap langkah yang kita tempuh menuju masjid dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai penutup, mari kita sama-sama menundukkan hati, mengadakan tangan dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kerendahan hati untuk menutup majelis dengan doa. Kami mohon kesediaannya, Ustazah. Ya, mari Ibu, jangan biarkan malaikat beranjak sebelum mengaminkan doa-doa kita. Karena kita datang ke sini punya banyak harapan, punya banyak impian, punya banyak hajat dan keinginan. Moga-moga malaikat turut mengaminkan. Karena doa yang diaminkan malaikat pasti dijabah. Kita beristighfar lebih dahulu karena jangan sampai dosa-dosa kita yang menghalangi dikabulkannya doa. Ya, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyina wa rasula. Rabbana ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadzab wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kita doakan sedikit untuk saudara-saudara kita di Palestina agar merasakan kebebasan, kemerdekaan seperti yang kita rasakan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansuril mujahidina fi masyarikil ardi wa magharibaha wansurhum nasran aziza waftah lahum fathan mubina. Allahumma afrik alaihim sabra wa sabbit aqdamahum wansurhum alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.